Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di video tutorial ini bersama saya Benny, dan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang simulator Arduino dan kita akan mencoba melakukan pemrograman web secara sederhana ya. Nah, baik teman-teman. Oke, kita mulai saja ya. Langsung kita ke slide utamanya. Nah, ini judulnya adalah simulator Arduino. Nah, teman-teman sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID ini kan ya, banyak sekali kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang kita dilarang untuk menghadirinya. Salah satunya adalah praktikum di kampus. Oke, ini saya kebetulan sebagai salah seorang pengajar di sebuah politeknik ya, merasakan berat sekali untuk mengajar praktikum Arduino ini atau praktikum microcontroller. Karena apa? Karena kontak fisik itu atau pembelajaran secara offline itu sangat susah untuk dilaksanakan. Nah, akan tetapi di sini ada solusinya teman-teman. Kita tidak perlu melakukan praktikum langsung menggunakan perangkat Arduino-nya, tapi kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang namanya simulator Arduino, sehingga kita bisa melakukan melakukan pemrograman Arduino dimanapun kita berada menggunakan jaringan internet. Oke, nah itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pengenalan Arduino dan juga nanti bagaimana kita memprogram LED ya, memprogram LED sehingga nanti programnya benar-benar berjalan dan bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian. Oke, simulator. Jadi ada sebuah istilah di dalam ilmu komputer itu teman-teman, yaitu adalah simulator. Nah, teman-teman saya yakin pernah mendengar istilah simulator. Nah, jadi arti dari simulator itu sendiri merupakan aplikasi yang mana dia meniru cara kerja perangkat yang ada di dunia nyata. Contohnya simulator Arduino. Simulator Arduino nih tampilannya ada di bawah ini ya. Tampilannya yang di bawah ini, dia meniru perangkat Arduino, meniru cara kerja perangkat Arduino yang ada di atas ini. Nah, itulah yang disebut sebagai simulator. Oke, jenisnya adalah berupa aplikasi ya, aplikasi yang dijalankan di komputer. Jadi tanpa kita membeli alatnya, kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai replika dari mesin yang aslinya, perangkat yang aslinya, sehingga kita bisa melakukan coding. Jadi ketika coding kita tuliskan di simulator ini, nanti ketika diterapkan di Arduino yang benerannya tetap jalan sama hasilnya ya. Oke, pada pertemuan atau video yang lalu kita sudah membahas bagian-bagian Arduino. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau yang aslinya jelas kan, ada di sini komponen-komponennya, tapi kalau yang simulatornya agak lebih sederhana. Tapi kurang lebih adalah komponen-komponen utama yang ditampilkan di sini, seperti pin digitalnya ada ya. Kalau di sini juga ada pin digital, microcontrollernya juga ada, pin analognya, powernya, kapasitor yang ini ya. Nah, bisa dilihat beberapa komponen yang disertakan di sini. Oke, untuk simulator sendiri teman-teman bisa menggunakan aplikasi Proteus, tapi aplikasi ini berbayar ya. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi ini teman-teman harus membeli lisensinya, jangan menggunakan yang bajakan. Kalaupun pengen menggunakan Proteus, cari yang versi trial atau versi demonya ya, jangan sampai menggunakan bajakan, karena bajakan itu ya bertentangan dengan norma yang berlaku. Oke, kemudian di sini juga Ardusim. Nah, Ardusim ini dia gratisan ya, bisa di-download. Ukurannya juga nggak sampai 50 MB, jadi bisa di-download. Kemudian di sini ada tinkercad.com. Nah, ini adalah simulator yang akan kita gunakan untuk praktikum Arduino, pembahasan Arduino, pemrograman Arduino di tutorial ini. Nah, jadi tampilan ini itu merupakan hasil simulator atau simulasi dari alamat web tinkercad.com. Oke. Sebelum kita ke Tinkercad-nya ya, sebelum kita praktikumnya, mungkin kita bahas dulu beberapa hal. Nah, oke, ini komponen Arduino ya. Teman-teman sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu di video apa ya? Saya lupa nama videonya ya. Coba dilihat dulu. Di video pengenalan Arduino ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan ini fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian mungkin kita langsung mulai aja deh. Saya pengen jelasin ini, tapi kayaknya karena sudah dibahas di video pengenalan Arduino, mungkin kita lewati aja ya. Teman-teman bisa
kembali ke video itu atau mengakses video yang tersebut mengenai pengenalan Arduino untuk mengetahui fungsi dan nama-nama dari komponen-komponen yang ada di sini. Oke. Untuk memulai simulator ThinkPad ini, nah, jadi PC teman-teman itu harus terhubung ke internet ya. Nah, kemudian setelah terhubung ke internet, pertama-tama kita harus mengakses ini dulu ya, alamat www.tinkercad.com. Nah, kemudian kita coba ya. Teman-teman bisa cari aja, ketikan Tinkercad di Google-nya, nanti muncul seperti ini. Kemudian tinggal klik link ini ya, atau nanti kalau pengen langsung www.tinkercad.com langsung aja di sini bisa juga ya. Oke, kalau teman-teman cari lewat Google bisa di sini langsung klik tinkercad.com ini. Create Digital Designs. Nah, oke ya. Oke, nah jadi keuntungan dari Tinkercad ini ya, dengan menggunakan ini kita nggak perlu beli perangkat Arduino ya. Kita cukup menggunakan laptop atau komputer biasa. Mungkin pakai HP juga bisa ya, tapi saya belum pernah nyoba, atau pakai tablet bisa juga ya kayaknya. Asal jaringan internetnya mendukung gitu ya. Oke. Jadi keuntungannya tadi kita nggak usah beli Arduino, perangkat Arduino-nya, karena semua perangkat yang ada itu dia disediakan di dalam simulator ini. Nah, kemudian keuntungan kedua adalah kita bisa ngodingnya dimanapun dan kapanpun ya. Oke, tanpa terkendala oleh ruang dan waktu. Oke, setelah kita masuk di sini, kita klik Join Now ya. Kalau teman-teman punya akun, sudah daftar di sini, teman-teman tinggal klik Sign In ya. Sign In itu untuk login. Kalau Join Now ini untuk membuat akun ya, Saya pengen Join Now aja supaya lebih simpel aja deh. Nah, kemudian kalau masuk halaman ini, teman-teman klik ini aja, klik Create Personal Account. Ada petunjuknya di slide ya. Ini nih. Jadi klik Join Now, kemudian Create Personal Account. Klik yang mana tadi ya? Oke, sebelum ini tampilannya ada, klik Create Personal Account di bagian sini. Oke, kemudian Sign In with Google. Nah, klik ini ya. Supaya apa? Supaya ketika kita ini, jadi kita nggak perlu daftar memasukkan data-data ya. Jadi ketika kita sudah login ke gmail.com, kita bisa langsung mengakses tinkercad.com ya. Pilih akun yang pengen digunakan. Saya pengen menggunakan akun yang ini ya, akun saya yang official. Oke. Sebentar. Ya, kita tunggu sebentar loadingnya ya. Jadi internet teman-teman juga harus kecepatannya mumpuni ya. Nah, oke. Setelah kita login tadi, setelah kita masuk menggunakan akun Google kita bisa langsung membuat project Arduino. Nah, ini adalah halaman awalnya ya. Kita lihat dulu di slide-nya, tadi sudah masuk pilih akun ya. Kemudian selesai. Nah, setelah selesai nanti kan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau kita pengen membuat project, nah kita klik circuit, kemudian create new circuit. Nah, di sini ada tampilannya, teman-teman bisa ikuti di slide-nya aja atau ikuti di video ini. Oke, pertama-tama kita pilih menu circuits ini ya, circuits. Kemudian kita pengen membuat Arduino ya, membuat project Arduino. Tinggal klik ini, create new circuit. Saya kurang bisa juga menyebutkannya bahasa Inggrisnya ya, mohon dimaklumi. Oke, create ini. Nah, kalau yang ini tadi saya sudah mencoba project yang saya coba tadi ya. Nah, tapi saya pengen bikin baru aja. Create new circuit. Oke, ditunggu sebentar. Kemudian, nah, ini kalau sudah berhasil menuju tampilan ini, berarti kita sudah bisa mulai bereksplor di dalam komponen Arduino-nya. Oke, teman-teman lihat dulu di sebelah kanan ini, di sini adalah daftar atau list dari komponen-komponen yang ada. Ada resistor, LED, kemudian push button, potentiometer. Ini sudah saya jelaskan ya di Sebenarnya kalau yang praktikum ini khusus untuk kelas 2B-1 ya, 2B-1. Ini sudah saya 2B ya, kelas 2B itu sudah saya jelaskan di kelas, tapi untuk 2B-1 mungkin untuk komponen-komponen ini bisa dicari aja di Google ya.
bisa dicari aja di Google pengertiannya, fungsinya dan lain sebagainya supaya nggak ketinggalan dengan kelas yang lainnya. Oke. Oke, di sini juga ada breadboard, ada Arduino Uno R3 dan lain sebagainya. Nah, bisa ya, ada banyak ya. Ada LDR, ada peer sensor, kemudian ada ini ada buzzer sebenarnya ya, buzzer dan multimeter. Nah, oke, apa yang akan kita lakukan? Coba kita perhatikan dulu slide-nya tadi. Oke, setelah di sini lah kita akan membuat rangkaian sirkuit yang seperti ini, yaitu kita akan membangun sebuah rangkaian. Nanti kalau dijalankan atau di run, ini ada LED ya, ini resistor. LED ini akan menyala-nyala, berkedip dengan jarak 1 detik. Berkedip menyala, berkedip mati, berkedip nyala, berkedip mati dengan jarak 1 detik. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Teman-teman silahkan ikuti yang di sini ya. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu nih Arduino Uno R3. Nah, di sini bisa diklik. Nah, kalau ada ini diklik ya, Arduino ini sekali klik aja, kemudian langsung tambahkan di sini, klik. Taruh di mana aja, mungkin di sini aja ya, supaya sama. Sudah diklik, nah ini sudah ditambahkan. Untuk namanya teman-teman bisa rubah sekehendak hati, tapi saya nggak mau rubah aja, biarin aja namanya default. Nah, kalau teman-teman pengen hapus, nih bisa aja diklik, kemudian di sini hapus ya, tapi janganlah. Oke, ini juga bisa melakukan rotate untuk memutar Arduino-nya, tapi nggak usah kita lakukan. Ini untuk undo ya. Kalau ada yang salah bisa klik ini, atau kalau pengen kembali ke yang semula klik ini ya, redo. Oke, kemudian komponennya ada apa aja tadi ya? Pertama ada Arduino, kemudian di sini namanya breadboard ya, breadboard. Saya akan jelaskan sedikit mengenai breadboard nantilah. Oke, ini breadboard. Klik aja, klik breadboardnya, kemudian klik tempat itunya. Oke, saya coba pindahkan ya ke tempat yang agak nyaman supaya teman-teman bisa lihat. Namanya biarkan saja. Kemudian dua komponen lagi tadi rasanya. Nah, resistor sama LED ya, resistor sama LED. Oke. Pertama kita kasih LED dulu ya. Nah, LED, perhatikan ya, LED ini ada dua kaki ini. Ini sebelah sini rata, sebelah sini bengkok ya. Rata ini menunjukkan ini koneksi negatif ya. Katot ini anode. Saya pengen jelaskan dulu apa ya tentang dioda LED ya, LED. Oke, ini kalau dalam dunia nyatanya LED itu seperti ini, LED merah, LED simbol. Oke, LED simbol. Nah, teman-teman. Jadi ini ya, LED itu sebenarnya singkatan dari light emitting diode seperti ini ya. Jadi sebuah dioda atau komponen dioda yang emit atau menghasilkan cahaya. Dioda yang mengeluarkan atau menghasilkan cahaya. Itu singkatan dari LED atau LED. Nah, LED itu simbol elektronikanya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini bagian positif, anode itu bahasa Indonesianya positif, kathode itu bahasa Indonesianya negatif. Nah, jadi fungsi dioda atau LED ini, karena LED ini merupakan salah satu jenis dioda, jadi fungsinya sama seperti fungsi dioda ya, di mana dioda itu dia akan mengalirkan arus positif ke negatif. Jadi kalau kita hubungkan di sini sumbu positif dan di sini sumbu negatif, maka aliran listrik akan mengalir dari sini ke sini ya. Nah, beda kalau di sini positif, di sini negatif, nanti aliran arusnya tidak akan mengalir ke sini. Karena apa? Karena fungsi dioda atau LED ini dia mengalirkan dari satu jalur ini aja, satu jalur dari sini ke sini. Dia nggak bisa ke jalur yang sebaliknya. Nah, kira-kira gitu. Jadi cara menghubungkannya, positifnya di sini di bagian anodnya dan negatifnya di bagian sini. Sekarang kita coba bahas ya. Perhatikan nih. Ini bagian flat atau bagian flat itu apa ya? Bagian rata. Bagian rata ini adalah bagian yang menandakan bahwa ini adalah bagian negatif. Ya, perhatikan di sini bagian negatif dan ini harus terhubung kepada ground GND ya. GND atau ground. Ground itu disebut juga sebagai kutub negatif dari baterai atau dari arus listrik.
Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah dengar istilah GND, ground, PCC, VCC juga ya. VCC itu positif ya, positif 5 volt. Kalau ground itu kebalikannya, yaitu negatifnya. Kemudian kathode tadi harus disambung ke ground. Nah, kalau anode ini bisa dihubungkan ke bagian komponen pin digital out ya, pin digital out dari Arduino kita. Nah, jadi itu ya cara kerjanya, bahwa LED ini dia mengalirkan arus dari satu arah ya, positif ke negatif, nggak bisa sebaliknya. Kalau di sini positif negatif, kalau kanannya positif, di sini yang negatif, nggak akan jadi aliran listriknya nggak akan terjadi ya, karena fungsi dari dioda atau LED itu cuma satu arah. Oke, kita kembali ke sini. Jadi LED-nya kita taruh di mana aja ya, terserah. Yang penting memuat 2 garis ini, 2 garis. Jadi nggak boleh garis yang ini, garis rata nggak boleh, tapi harus berseberangan seperti ini. Kenapa demikian? Taruh aja di sembarangan ya, ini nggak akan bermasalah kok. Nah, sudah ya, sudah saya klik. Ini untuk warnanya bisa dirubah, mau warna apa aja boleh, warna merah, warna oranye, biru bisa. Namanya juga bisa dirubah. Nah, ini saya pengen jelaskan tentang breadboard. Breadboard ini, jalur yang ini, titik yang ini, dia kan terdiri dari titik-titik ya. Ini mirip, kenapa disebut sebagai breadboard? Karena dia mirip seperti rongga-rongga yang ada pada roti. Nah, roti kan bahasa Inggrisnya bread, B-R-E-A-D, bread. Breadboard artinya papan roti. Nah, kenapa disebut papan roti? Karena di sini ada rongga-rongga atau pori-pori yang menyerupai pori-pori yang ada pada roti. Itu alasan mengapa disebut breadboard. Nah, kemudian perlu kita pahami kalau kita pengen menggunakan breadboard, bahwa di sini bahwa jalur ini terhubung ke jalur yang di bawahnya secara vertikal ya. Ya, yang ini jalur 1 ini vertikal terhubung ke sini ya, yang ini ke sini juga ya, sama ya. Ini juga ke sini kehubung, semua yang ada di sini terhubung secara vertikal ya, yang atas bawah ini. Tapi ini dan ini beda ya. Bagian ini dan bagian yang ini itu dia nggak terhubung. Yang terhubung tuh dari sini ke sini aja. Nah, dari sini ke sini. Ini ke sini beda, tapi yang ini ke sini juga terhubung ya. Nah, kemudian dia terhubung secara vertikal. Kalau yang bagian ini dia terhubung secara horizontal. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, ketika saya arahkan di pori yang pertama, kedua, ada tanda hijau, itu artinya semuanya terhubung secara horizontal. Nah, ini secara horizontal. Jadi yang ini dan yang ini, kemudian yang ini dan yang ini terhubung secara horizontal, tapi dia terpisah secara vertikal. Kalau yang ini berbeda, terbalik. Ini terhubung secara vertikal, tapi terpisah secara horizontal. Ya, kalau di sini ke sini nggak kehubung ya. Ini ke ini nggak kehubung. Oke, itu cara kerja breadboard ya. Nah, sekarang kemudian apalagi komponen selanjutnya adalah resistor. Nah, ini resistor ya. Hubungkan ke sini. Oke, cari resistornya. Nah, kita langsung hubungkan dari resistor yang ini ya, dari kaki ini ya, kaki negatif. Kaki positif ya. Ini kaki positif. Sudah. Nah, untuk resistansinya kasih aja 220 ohm. 220 ohm ya. Nah, seperti itu udah cukup. Oke. Nah, ini artinya kaki ini dan kaki ini tidak terhubung ya. Ini kan ini tidak terhubung. Tapi kaki positif ini terhubung ke resistor. Nah, lalu kita kalau sudah seperti ini, kita coba hubungkan ke Arduino-nya. Gimana cara menghubungkannya? Oke, nah teman-teman, gini cara menghubungkannya ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja, mau mulai dari sini nggak masalah. Kita menghubungkannya mulai dari sini ya. Dari sini juga nggak masalah karena sama satu jalur ya. Tapi saya lebih suka dari sini karena ini bisa dibilang pori terakhir lah. Oke, kita klik di rongga tadi, klik drag. Ini ada apa? Ada garis bantunya. Kira-kira seperti ini. Kita ke pin berapa ya? Biasanya orang itu developer itu dia mulainya dari pin ke-13 ya, pin ke-13 untuk ngodingnya. Jadi kita mulai dari pin 13, jangan pin 1 ya, jangan pin 0 juga, tapi pin 13. Klik lagi supaya dia klik lagi di sini supaya dia menikung ya. Kalau di sini nggak ngeklik, nanti dia di sini belok. Nanti di sini belok garisnya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa geser-geser supaya garisnya lurus. Nah, seperti itu ya.
bisa geser-geser. Ini masih belum kayaknya. Nah, sudah. Kemudian namanya nggak mesti ini ya, nggak mesti ditentukan. Kemudian kita klik lagi di sini untuk memasang jalur yang ada di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Saya suka di sini aja deh. Oke, garis. Klik lagi. Oke, sampai di sini. Klik lagi. Nggak mesti sama ya, teman-teman bisa ini aja. Nah, bisa berkreasi sendiri. Oke, untuk warna garisnya bisa dirubah juga di sini ya, nggak masalah. Nah, yang penting komponen kita sudah terhubung seperti ini. Oke, nah ini kalau teman-teman teman-teman nanya garis ini apa sih? Ini adalah jumper. Nah, nih kalau yang udah lihat video yang sebelumnya ya tentang pengenalan Arduino, ini ada male to male jumper. Nah, ini ya. Kalau di komponen aslinya itu disebut sebagai jumper. Nah, ini. Jadi ini ditusukkan ke breadboard, juga nanti ditusukkan ke breadboard, dihubungkan ke bagian 13. Ini jumper pertama, ini jumper kedua ya, dihubungkan ke resistor ke bagian ini salah nih. Harusnya ini ini salah nih. Harusnya ini ke ground. Salah ya. Salah. Hapus dulu ya. Tinggal diklik itunya sampai dia aktif. Coba ya, diklik, kemudian tekan tombol delete atau tombol sampah ini. Nah, oke, hubungkan bahasa ya, karena ini negatif ya. Saya salah tadi, ini negatif. Oh ya, salah pasang dua-duanya. Oke, kita kembali aja, nggak masalah. Ini klik di sini, hubungkan ke bagian negatif sini ya, GND. Cari GND karena itu adalah komponen negatif. Oke, nggak usah disetting itunya. Kemudian yang ini hapus saja, kita ubah ke pin 13. Oke, ini bisa dikira-kira aja ya. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau nggak rata nggak masalah ya, atau pengen diratakan juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini bisa diratakan di situnya. Oke, nah sudah seperti ini. Teman-teman sudah mengerti apa itu LED, apa itu resistor. Resistor ini membatasi arus listrik yang masuk ke sini ya. Mau diletakkan di bagian positif dari LED atau di bagian negatif dari LED juga nggak masalah ya, sama aja karena dia membatasi aliran listriknya ya. Mau di sini kayak ditaruhnya nggak masalah resistornya. Kemudian gimana cara ngodingnya? Cara ngodingnya di sini. Teman-teman klik code ya. Klik code. Nah, nanti di sini pilih teks ya, tampilan teks. Continue. Nah, kalau sudah di sini langsung muncul codingnya. Oke, ini apa fungsinya? Fungsinya adalah jadi pertama-tama gini. Ketika kita menggunakan pin apa aja yang ada di sini, pin 0 sampai pin 13, juga pin A5 sampai A0 ini, kita harus mengidentifikasi pin yang digunakan di sini ya, menggunakan perintah pin mode. Jadi ini perintah memilih pin Arduino yang digunakan, Arduino yang dipakai. Ini fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah memilih Arduino yang dipakai. Karena kita menggunakan pin 13, maka di sini kita set 13 sebagai output. Kenapa sebagai output? Karena kita kan tidak melakukan input data ya, melainkan kita melakukan output data. Kita mengeset listrik. Jadi listrik itu hidup nyala itu disebut sebagai output. Kita mengalirkan listrik ke komponen yang ke komponen LED. Nah, jadi itu kenapa output. Jadi yang kita gunakan cuma ini ya, GND ini nggak usah diidentifikasi, nggak masalah. Jadi ingat-ingat ya, di bagian void setup ini harus ditentukan pin-pin mana aja yang dijadikan sebagai output, mana yang dijadikan sebagai input. Sementara kita pakai yang ini dulu ya. Oke, kemudian di bagian loop ini adalah fungsinya untuk kita menulis sintaks yang digunakan. Kenapa disebut sebagai loop? Karena perintah ini, loop ini kan, void setup ini adalah fungsi ya, fungsi. Kalau teman-teman pernah belajar Java atau bahasa pemrograman lain, ada namanya fungsi ya kan. Fungsi itu dimulai dari void setup. Kalau ini bahasanya bahasa C kalau nggak salah. Nah, jadi void setup ini merupakan fungsi yang bernama setup. Nah, oke. Kemudian di sini fungsi loop. Ini gunanya adalah untuk mengulang-ulang
semua instruksi yang dituliskan di dalam sini. Oke. Nah, teman-teman gini. Pertama-tama tambahkan aja dulu, pastikan teman-teman instruksinya seperti ini ya. Yang di sini dan yang di sini. Saya akan hapus yang ini aja deh. Oke, saya hapus ini. Nah, instruksi yang pertama itu apa? Ini komentar ya. Jadi komentar ini nggak akan dieksekusi oleh sistem. Teman-teman pasti sudah belajar apa itu instruksi komentar. Pertama-tama kita digital write, tuliskan digital write, tuliskan sinyal digital. Maksudnya adalah tuliskan sinyal digital pada pin 13 high. Jadi pin 13 ini nanti dialiri listrik 3 volt. 3 volt kalau nggak salah ya, 3 volt. Alirkan listrik 3 volt. Alirkan listrik 3 volt. Kemudian atau nyalakan ya, nyalakan. High itu kata lainnya adalah nyala atau hidup, atau kalau apa ada atau simbolnya juga satu ya. Nah, kalau nyala itu satu, atau hidup atau nyala atau high. Kalau mati itu low atau padam ya, padam atau mati. Atau nanti simbolnya adalah 0. Beda ya, kalau high itu 1, kalau low itu 0. Nah, kalau ini adalah ini perintah untuk menunggu selama 1000 milisecond. Oke, 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik ya. Teman-teman kalau pernah belajar satuan waktu, ada second ya, ada decisecond, ada millisecond, ada centisecond, ada millisecond. Nah, millisecond 1 detik adalah 1000 millisecond. Oke, kalau setengah detik gimana? Berarti 500 millisecond ya. Oke, nah jadi perintah ini gunanya adalah hidupkan pin 13 ya, hidupkan pin 13, kemudian tunggu sebanyak 1 detik, baru nanti matikan pin 13, lalu tunggu sebanyak 1000 milidetik. Nah, tadi ini saya salah ya, 1000 milidetik ya. Oke, nah jadi kalau ini dijalankan, nanti LED-nya akan hidup, kemudian hidupnya sebanyak berapa? Selama 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian nanti setelah 1000 milisecond nanti akan dimatikan LED-nya selama 1000 milisecond lagi. Nah, setelah instruksi ini selesai dijalankan, maka akan kembali lagi ke sini. Void loop, karena fungsi loop ini akan dijalankan secara terus-menerus ya, tanpa adanya stop, secara terus-menerus. Nah, itu cara kerja microcontroller. Jadi microcontroller itu dia akan bekerja mulai dari instruksi yang paling atas ke bawah, kembali lagi, setelah yang instruksi paling akhir kembali lagi. Itulah yang menjadikan LED kita itu nanti berkedip-kedip. Oke, cara mencobanya teman-teman klik start simulation. Tunggu dulu ya. Oke, nah kalau sudah, ini adalah waktu runningnya. Berapa lama sudah kita menjalankan? Tinggal klik di sini ya. Oh ya, klik di sini untuk menghilangkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan LED-nya nyala 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah akhir dari praktikum kita kali ini. Jadi singkat saja, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Teman-teman bisa memahaminya dan bisa bereksplor sendirilah. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini ya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Untuk kali ini kita coba yang sederhana ini dulu ya. Oke, nah teman-teman kalau pengen eksplor sendiri, ini misalnya nih, LED-nya kan berkedip ya dalam waktu 1 detik. Eksplor sendiri itu gimana kalau LED-nya kita nyalakan dalam 500 milisecond. Nah, kalau pengen ngedit ini harus di stop dulu, stop simulation ya. Jangan sampai jadi nggak bisa diedit kalau simulasinya berjalan ya. Stop dulu simulasinya, kemudian klik menjadi 500. Perhatikan ya, harusnya kedipannya itu lebih cepat ya. Jadi setengah detik aja. Initializing. Ini kan. Nah, jadi dia cuma setengah detik dia langsung hidup. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Tip. Kalau yang tadi kan 1 detik jedanya ya. Nah. Oke, mungkin seperti itu
praktikum online kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dipahami dengan mudah dan bisa dicoba ya. Saya berharap meskipun terkendala dengan pandemi ini, praktikum kita terutama di mata kuliah arsitektur pemrograman komputer ini, arsitektur dan organisasi komputer ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akhir kata, teman-teman tetap semangat belajarnya, kemudian harus selalu mencoba secara mandiri ya, jangan terlalu banyak mengandalkan dosen, karena dosen itu menyampaikan apa yang dasar-dasar aja. Kalau pengen kalian itu lebih mahir lagi, kalian harus explore sendiri, dan itu yang saya pribadi lakukan ketika dulu berkuliah ya. Dosen itu memang materi yang dia bahasnya itu nggak terlalu dalam, tapi kalau saya pengen kalau saya pengen menjadi lebih mahir, saya harus belajar dengan sendiri lebih banyak lagi. Ya teman-teman, kira-kira gitu aja. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.